Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini masuk di alat-alat penjazm. Kemarin kita sudah baca bahwa alat penjazm itu ada berapa? 18. Hari ini tinggal contoh amalannya. Kita baca di terjemahan, dan alat-alat penjazm itu ada 18. Dan dia adalah yang pertama lam, yang bermakna tidak. Lam, ke bawah catatan 95. Catatan 95. Contoh lam yajtahid Zaidun. Perhatikan kata yajtahid. Maka yajtahid dijazam dengan lam. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Mudah sekali. Pokoknya ini alat penjazam. Jangan terbatas pada contoh saya ya. Karena contoh di buku, di teori, buku apapun yang antum cari pasti 1, 2, paling tinggi 3. Dan belum tentu contoh di teori itu masuk di Quran, hadits, kitab gundul, belum tentu. Makanya yang dihafal itu alat penjazam tugasnya. Bukan contohnya. Bukan contohnya. Jadi ini contohnya lam. Alat penjazam kedua lamma. Lamma. Catatan 96. Contoh lamma ya'kul Zaidun. Maka ya'kul dijazam dengan lamma. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Naik lagi ke atas alam. Yang ketiga alat penjazam adalah alam. 97, lihat contohnya 97, contoh alam ansoh lak. Perhatikan, maka ansoh dijazam dengan alam dan tanda jazamnya adalah sukun. Mudah sekali. Yang keempat alamma. Alat penjazam yang keempat alamma. Contoh 98. Alamma uhsin ilaik. Maka uhsin dijazam dengan alamma dan tanda jazamnya adalah sukun. Adalah sukun. Alat penjazam kelima adalah lamul amri wad du'a, yaitu li yang bermakna perintah dan doa. Hendaklah. Kalau antum bertanya, li ini kan maknanya perintah atau doa. Sebenarnya lamul doa itu adalah lamul amr, lam perintah. Cuman dalam rangka beradab, kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Itu saja. Dipahamkan? Ini dalam rangka beradab. Sebenarnya ini lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Hendaklah. Hendaklah. Cuman hendaklah ini kalau dari atas ke bawah, yang menyuruh dari atas ke bawah, dari yang lebih tinggi ke yang rendah. Itu namanya apa? Perintah. Tapi kalau dari yang rendah ke bawah, ke atas, namanya apa? Doa. Namanya doa. Misalnya bapak menyuruh anaknya, liyadhhab ila suq. Liyadhhab ila suq. Hendaklah dia pergi ke pasar. Ini apa namanya ini? Perintah. Tapi kalau anak bilang ke bapaknya, liyadhhab ila suq. Apa namanya ini? Doa. Dia meminta bapaknya. Tidak boleh dia perintah bapaknya. Ini dalam bab adab saja. Para ulama bahasa mengatakan ini dalam bab adab dinamakanlah doa. Sebenarnya lamul amr. Sebenarnya ini adalah apa? Lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Lam yang bermakna perintah. Tapi dalam rangka beradab, kalau dari bawah ke atas, dari yang rendah kedudukannya kepada yang tinggi, dari orang yang lebih muda ke yang lebih tua, kita tidak namakan perintah. Adabnya, kita namakan apa? Permintaan. Jadi satu sebenarnya ini. Cuman dalam bab adab mereka namakan itu. Lihat catatan 99. Catatan 99. Contoh liyadhhab ila suq. Maka kata yadhhab dijazam dengan lamul amr wad du'a. Paham kan? Lamul amr wad du'a. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Yang keenam adalah finnahi wad du'a.
La dalam larangan dan doa. Sama ini. La yang bermakna larangan dan doa. Yaitu jangan. Ini sama modelnya. Kan sama-sama bermakna apa? Jangan. Larangan. Kalau dari atas ke bawah, larangan. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Sama beradab. Paham kan? Misalnya Allah yang mengatakan paling banyak di Quran ini. La tusyrik. Jangan kamu berbuat syirik. Apa namanya ini? Allah yang larang ke hamba. Apa namanya ini? Hah? Larangan. Tapi kalau dari hamba ke Allah, hamba berkata, Rabbana la tu'akhidna. Rob kami, jangan engkau menyiksa kami. Apa namanya ini? Doa. Tidak boleh antum bilang, saya melarang Allah untuk menyiksa saya. Tapi ini berdoa. Meminta kepada Allah. Beradab. Beradab dalam rangka apa? Adab. Adab saja ini yang membedakan namanya nahi doa. Ya pada hakikatnya lamud doa, la doa, la nahi. La doa itu adalah sebab la nahi. Cuma dinamakan doa dalam rangka apa? Beradab. Jelas ini? Ini bab adab saja. Contoh lihat catatan 100. Catatan 100 contohnya la tadhhab ila suq. La tadhhab ila suq. Maka tadhhab dijazm dengan la fin nahi wa du'a. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Di situ selesai alat penjazm satu fi'il. Dengan selesainya tadi itu dari 1 sampai 6 itulah yang penjazmnya berapa fi'il? Satu fi'il, satu saja. Setelahnya adalah 2 fi'il. Adalah 2 fi'il. In. Itu yang bermakna jika. Contoh catatan 101. In tasbir tu'jar. In tasbir tu'jar. Lihat keterangannya. Maka tasbir fi'il syarat. Dijazm dengan in dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Tu'jar jawaban syarat. Ya, dijazm dengan in dan tanda jazmnya adalah sukun. Nah, ini dari awal saya katakan jadi yang menjazm 2 fi'il ini disebutkan dengan adawat, ya, adawatu asyarfi. Ini yang menjazm 2 fi'il ini dinamakan alat-alat syarat. Paham kan? Alat-alat syarat. Fi'il yang jadi dia menjazm 2 fi'il. Fi'il yang pertama, ya, dan fi'il yang kedua beda namanya. Fi'il yang pertama namanya fi'il syarat. Fi'il kedua namanya jawab syarat. Fi'il yang kedua namanya jawaban syarat. Antum paham kan? Jadi kenapa dia membutuhkan 2 fi'il? Kan dia alat syarat. Butuh fi'il syarat dan jawaban apa? Syarat. Dua-duanya dijazm. Dipahamkan? Dua-duanya dijazm. Ini saya sudah katakan di waktu buku dasar. Makanya di sini saya tidak jelaskan terlalu luas. Karena nanti di buku ketiga baru akan dijelaskan ulang lagi. Cuman tidak apa-apa diingatkan. Ya, tidak apa-apa diingatkan supaya masuk buku ketiga nanti setelah matan jurumiyah kita sudah menghafal ini. Kenapa dia butuh 2 syarat? Dipahamkan? Dan Ibnu Ajurum menganggap alat penjazm itu satu golongan saja. Menganggap alat penjazm itu satu golongan. Yang inilah alat penjazm. Mau korbannya 1 atau korbannya berapa? 2. Inilah alatnya. Itu Ibnu Ajurum. Beliau cuma kasih tahu inilah penyakit jazm. Yang mana pada hakikatnya penyakit jazm itu ada berapa? 2. Ada 2. Ada menjazm 1 fi'il, itu tadi 1 sampai 6. Dan ada menjazm 2 fi'il. Nah, untuk 2 fi'il, fi'il pertama namanya apa fi'il? Syarat. Fi'il kedua namanya apa? Jawaban syarat. Dipahami ini? Atau kadang mereka bilang jaza. Iya. Jawaban dan jaza. Dipahami ini? Ya, jawaban, jaza, balasan. Sama saja, jawaban, balasan. Jawaban, balasan. Dipahami ini? Ada yang belum paham ini? Sebelum kita lebih jauh tentang 2
fiil yang dijazm oleh alat syarat ini? Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ini mudah. Pokoknya antum ketahui bahwa ini alat pasti ada dua fiil. Paham kan? Pasti ada dua fiil. Nanti di buku ketiga, bagaimana kalau fiilnya cuma satu? Nah, di buku ketiga akan dijelaskan. Harus kita tambahkan sesuatu pada yang kedua itu. Nanti dijelaskan insya Allah di buku ketiga. Untuk tahap awal ini, antum kenali bahwa oh ini alat penjazm dua fiil. Lanjut di ke-8 ma. Iya. Catatan 102 sebagai contoh, ma taqra tastafid minhu. Maka taqra fiil syarat dijazam dengan ma dan tanda jazamnya adalah sukun. Tastafid jawaban syarat. Jawaban syarat dijazam dengan ma dan tanda jazamnya adalah sukun. Jelas itu? Nah, itu pembahasan. Ke atas lagi man. Itu alat penjazm dua fiil. 103 contoh man yajtahid yanjah. Pokoknya penulis Ibnu Ajurrum tidak pakai contoh. Jadi antum harus lihat ini contoh di bawah. Man yajtahid yanjah. Maka yajtahid fiil syarat dijazam dengan man dan tanda jazamnya adalah sukun. Yanjah jawaban syarat dijazam dengan man dan tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Sederhana sekali, alhamdulillah. Iya. Berikutnya lagi mahma. Alat penjazam berikutnya mahma. 104 contoh mahma taqra akra. Maka takro fiil syarat dijazm dengan mahma dan tanda jazmnya adalah sukun. Akro jawaban syarat dijazm dengan mahma dan tanda jazmnya adalah sukun. Berikutnya idma. 105 contoh idma tajlis ajlis. Maka tajlis fiil syarat dijazm dengan idma dan tanda jazmnya adalah sukun. Dan ajlis jawaban syarat dijazm dengan idma dan tanda jazmnya adalah sukun. Berikutnya lagi ayyun. Alat penjazm berikutnya ayyun. 106 contoh ayyu kitabin taqra akra. Ini dia. Tidak harus fiilnya itu terletak langsung setelahnya. Dan ini saya sudah ingatkan di buku pertama. Tidak harus fiilnya itu terletak langsung setelahnya. Paham kan? Jadi boleh ada alat penjazm belum ada fiil yang dia jazm pertama. Paham kan? Ada setelahnya. Demikian pula nanti jawabannya. Jawaban syarat tidak harus setelah fiil syarat. Boleh beberapa lagi setelahnya. Paham ini? Tidak harus. Ini cuma contoh sederhana di teori. Iya. Nanti di praktek kita akan dapatkan. Karena praktek itu contohnya sudah paragraf. Contohnya nanti di praktek sudah paragraf. Insya Allah. Dipahamkan? Antum akan dapatkan nanti bentuknya setelah kita belajar sorof kedua. Ayu kita bin takro akro. Maka takro fiil syarat dijazm dengan ayun dan tanda jazmnya adalah sukun. Akro jawaban syarat dijazm dengan ayun, tanda jazmnya adalah sukun. Mudah sekali. Yang ke-13 ay mata. Yang ke-13 adalah mata. 107 contoh mata tusafir usafir. Mudah sekali. Tusafir fiil syarat dijazm dengan mata dan tanda jazmnya adalah sukun. Usafir jawaban syarat dijazm dengan mata, tanda jazmnya adalah sukun. Berikutnya lagi ayyana. 108. Ayyana ta'tini ukrimka. Ayyana ta'tini ukrimka. Maka ta'ti fiil syarat dijazm dengan ayyana dan tanda jazmnya adalah penghilangan ya. Kan asalnya ta'ti. Paham kan? Ta'ti. Jadi tanda jazmnya ini beda ini. Ini tanda jazmnya adalah penghilangan apa? Ya. Kenapa bisa penghilangan ya? Karena dia kan fi'il mudhari apa ini? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Dan ukrim jawaban syarat dijazm dengan ayyana dan tanda jazmnya adalah apa?
sukun. Kalau sahih akhir sukun, kalau mutal akhir hilang huruf terakhir. Sebagaimana di tabel juga pembahasan sebelumnya. Berikutnya aina. Aina catatan 109. Aina taskun askun. Mudah ini. Taskun fi'il syarat dijazm dengan aina. Tanda jazmnya adalah sukun. Dan askun jawaban syarat dijazm dengan aina. Tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian berikutnya anna. Panjang ya. Anna. Bukan anna. Yang temannya inna. Ini anna. Panjang ada alif setelahnya. 110. Contoh anna tadhab tukram. Mudah itu tadhab fi'il syarat dijazm dengan anna. Tanda jazmnya adalah sukun dan tukram adalah jawaban syarat dijazm dengan anna. Tanda jazmnya adalah sukun. Iya. Kemudian berikutnya lagi haitsuma 111 contoh haitsuma yanzilil alim yanfa maka yanzil fi'il syarat dijazm dengan haitsu tanda jazmnya adalah sukun. Adapun yanzilil itu karena ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun. Mudah sekali ini insyaallah. Iya. Kemudian yanfa jawaban syarat dijazm dengan haitsuma dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Kemudian berikutnya lagi 18 kaifama. Kaifama. Untuk catatan kaifama 112. Lihat kaifama tajlis ajlis. Maka tajlis fi'il syarat dijazm dengan kaifama dan tanda jazmnya adalah sukun dan ajlis jawaban syarat dijazm dengan kaifama dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Untuk kaifama akan digugurkan nanti di buku ketiga. Untuk kaifama akan digugurkan nanti di buku ketiga karena yang benarnya dia tidak menjazm. Dia tidak menjazm, tapi nanti di buku ketiga akan disebutkan. Insyaallah setelah matan jurumiyah ini kita akan mendapatkannya. Buku yang lebih luas lagi sedikit dan lebih lengkap. Kemudian yang ke-19. 19 pada penulis tadi sebutkan 18. Gimana ini? Ada catatan di bawah nanti. Yang ke-19 idan fi syi'r khassa. Idan khusus masuk dalam syair. Lihat catatan 113. Penulis menyebutkan ada 18 alat penjazm. Namun pada rinciannya penulis menyebutkan 19. Hal ini mungkin karena idan khusus menjazm pada syair. Jadi penulis hanya menghitung 18 alat penjazm. Paham ini? Jadi kalau kita kasih nomor yang disebutkan oleh penulis itu 19. Cuman belum katakan di awal apa? Alat penjazm berapa? 18. Mungkin 18 selain idan. Karena idan khusus di mana? Syair. Idan khusus di syair, tidak dianggap. Karena tidak ada di kalimat biasa. Itu khusus di syair. Jelas kan? Itu sisinya. Selesai. Alat penjazm fi'il mudhari alhamdulillah. Dan dengan ini kita sudah tutup pembahasan fi'il. Karena fi'il hanya punya dua penyakit. Penasab dan penjazm. Dipahamkan? Penasab dan penjazm. Kalau tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazm, maka fi'il itu hukumnya apa? Marfu. Fi'il itu hukumnya marfu. Dipahamkan? Makanya nanti fi'il mudhari kalau dirofa alasannya litajarudi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Dipahami ini? Ada pertanyaan? Sampai di sini karena ini kita sudah tamat. Setelahnya kita masuk marfuat. Ini semua bisa. Nah? Ada lagi? Iya, ayun satu-satunya isim mu'rab dari isim syarat. Kan semua isim syarat isim, saudara. Kan antum bertanya apakah termasuk isim?
Kan memang isim syarat tuh, isim syarat mabni. Kalau antum bertanya apakah ada yang mu'rab? Ada. Satu-satunya mu'rab ayyun. Maka dia bisa menjadi mudhaf. Lihat tuh ayyu kitabin. Kan ayyu mudhaf, kitabin mudhafun ilai. Isim syarat saudara. Dari menjazm dua fi'il itu hanya ada dua huruf, in dan idma. Selainnya isim. Dan semuanya mabni kecuali ayyun. Semuanya mabni kecuali siapa? Ayyun. Mu'rab. Dari semua alat syarat, semuanya isim syarat. Kecuali berapa? 2 biji. Siapa itu? In dan idma. Antum paham sih? Lihat bukunya. Jadi alat syarat tadi tuh yang menjazm dua fi'il, semuanya apa? Isim. Kecuali siapa? In dan idma. Paham kan? Dan semuanya mabani. Dan semuanya mabani kecuali ayyun, dia mu'rab. Paham Farhan? Farhan antum? Arhan. Dipaham? Fadal? Tidak menjazm dan tidak masuk pada fi'il mudhari. Tidak menjazm. Sekali lagi. Tidak ada masalah saudaraku Wildan? Tidak ada? Yakin saudara? Yakin? Alhamdulillah. Abdul Alim? Abdul Alim sekarang Masya Allah. Masih istiqomah teman murojaahmu? Masih nih? Belum dia jauhi? Belum. Alhamdulillah. Jelas ini? Kita baca dulu sekarang isim marfu'at. Karena belum sebutkan dulu secara global, baru nanti belum rinci. Untuk hari ini kita baca dulu secara global. Qala al-mu'allif rahimahullah babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang marfu'. Jadi sampai ujung kitab kita akan bahas isim yang marfu'. Bab isim-isim yang marfu'. Dan nanti isim-isim mansub, isim-isim majrur. Iya. Bab isim-isim marfu'. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa itu ada 7. Hiyal fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal mubtada'u wa khobaruhu. Wasmu kana wa akhawatiha. Wa khobaru inna wa akhawatiha. Wattabi'u lil marfu'i. Wahuwa arba'atu asya'a. An-na'atu wal atfu wat taukidu wal badalun. Beliau bahas duluan di sini tawabi di marfu, sehingga nanti di bab terakhir tidak ada lagi tawabi. Paham tak? Kata beliau, isim-isim yang dirofa itu ada 7 dan dia adalah fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini namanya panjang. Yang maksud beliau adalah siapa? Naib fa'il. Ini nama lainnya. Nama lainnya. Cuma nanti naib fa'il lebih bagus dan lebih jelas daripada maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Sebagaimana akan diterangkan oleh Ibnu Hisham nanti di buku keempat yang kita pelajari. Iya, memilih nama naib fa'il lebih bagus daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya naib fa'il. Naib fa'il. Jelas ini kan? Naib fa'il itu yang kedua. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobarnya. Yang kelima isim kana dan saudari-saudarinya. Yang keenam inna, khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Yang ketujuh yang mengikuti yang marfu. Paham ketujuh itu? Yang ketujuh yang mengikuti apa? Marfu. Paham tak? Seharusnya yang ketujuh khobarlah. Kan begitu kan? Cuman di sini di matan jurmiyah ini belum masukkan la di mansubat.
Anda paham ini? Inilah nanti sisi dikritiknya Ibnu Ajurum. Seharusnya la itu dimasukkan setelahnya inna. Karena sama amalannya dengan amalan siapa? Inna. Tapi belum bahas di mansubat. Karena isimnya adalah mansub. Dipahami kan? Dan tidak ada la di marfuat. Tidak ada la di marfuat Ibnu Ajurum. Nanti di mansubat baru ada. Tapi belum anggap ketujuh. Belum bahas di ketujuh ini adalah at-tawabi, pengikut dari nam tadi. Pengikutnya fa'il, marfu. Pengikutnya mubtada, marfu. Pengikutnya khobar, marfu. Pengikutnya isim kana, marfu. Pengikutnya khobar inna, marfu. Paham kan? Jadi pengikutnya nam tadi, hukumnya juga apa? Marfu. Dan pengikut kata beliau ada 4. Naat, atau taukid, badal. Dipahami ini? Jelas ini? Inilah yang kita akan bahas insyaallah dari isim-isim marfu. Insyaallah kita mulai besok dengan pembahasan fa'il. Kita mulai besok insyaallah dengan pembahasan apa? Fa'il. Kemudian kita akan masuk di pembahasan naib fa'il, ya, dan seterusnya sampai selesai marfuat. Sampai selesai marfuat. Insyaallah ya kita akan selesai cepat berarti buku ini supaya kita segera masuk di buku ketiga. Insyaallah taala. Iya. Jadi murojaah besok mansub dan alat nasab dan jazm ya, dua-duanya. Karena kita akan meninggalkan. Iya, dan tidak akan diulang lagi kecuali di buku ketiga. Jadi besok kita akan segarkan kembali alat penasab dan alat penjazm, insyaallah. Iya. Diharapkan murojaah gampang sekali. Gampang sekali itu insyaallah dihafal. Supaya nanti fokus ke isim, setelahnya antum tidak mudah melupakan alat penasab dan penjazm itu. Jadi marfuatnya ini panjang ya. Karena langsung dibahas tawabi. Iya, tapi nanti ketika masuk bab mansubat itu sudah pendek, tidak ada lagi tawabi. Apalagi majrurot lebih pendek lagi, tidak ada lagi tawabi. Tidak ada lagi tawabi. Dan juga marfuat yang bikin panjang adalah ada juga pembahasan ma'rifah nakirah. Ada juga pembahasan ma'rifah dan nakirah. Seharusnya nakirah ma'rifah nakirah dibahas sebelum marfuat. Paham kan? Ya, ini yang bikin panjang. Jadi antum ini buku ini yang tebalnya adalah di marfuat. Yang tebalnya di marfuat. Adapun mansubat majrurot itu tipis. Itu tipis. Jadi antum bersabar saja nanti insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Silakan. Lakinna lamma, ulang-ulang. Lakinna panjang, lamma lam yada kul, begitu. Nanya pendek, lakin lamma. Ini bukan alat penjazm. Iya, ini dhorof. Tidak mungkin ada alat penjazm dua dalam satu kalimat. Ini dhorof. Jadi ini artinya lakin akan tetapi lamma lam yadkhul. Dah? Lamma lam yadkhul. Dah? Akan tetapi dia apa? Dia belum masuk. Bisa ini diartikan tatkala. Ya, tatkala. Itu diartikan tatkala. Paham kan? Jelaskan ini dhorob mana? Tidak ada alat penjazm masuk dua langsung dalam satu fi'il. Pasti itu yang lain. Dah? Sama dengan lamma kalau datang masuk pada fi'il, ya madi. Lamma ja'a. Itu bukan alat penjazm itu.
itu dorob tatkala dia datang. Nah, jadi kalau menyelisih apa yang kita pelajari ini, itu orang lain. Paham kan? Bukan alat penjazm. Ada lagi? Iya. Yang dihitung alat penjazm itu fi'il mudhari. Karena itulah menjazm lafaz. Nah, nanti di buku-buku yang lebih tinggi akan dijelaskan itu lamma nanti. Lamma itu ada 3 dalam kalimat Arab. Ada penjazm, ada robito, ada lamma yang lain lagi. Ada nanti lamma bermakna kecuali. Ini sudah baru 2 itu karena kebetulan disebutkan contohnya. Ada lagi? Alhamdulillah. Selesai. Kita cukupkan dulu. Dan kalau mau lebih paham besok, bisa dilihat-lihat lagi miftahnya fa'il. Begitu. Jadi caranya itu begitu. Kalau mau lebih paham lagi, lihat lagi buku sebelumnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta